Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan nama saya Pak Aziz Indra Erlangga. Ingin menceritakan masa kecil saya dan pengalaman apa saja yang terjadi di masa kecil saya hingga sekarang. Satu, masa TK. Saya lahir pada tanggal 8 Agustus 2003 di Jakarta. Pada saat saya masuk TK, banyak hal yang saya alami. Yang paling saya ingat adalah pada saat habis istirahat, saya malah cabut ke taman belakang. Itu merupakan hal yang tidak baik dan itu bukanlah hal yang patut ditiru. 2. Masa-masa SD. Nah, masa inilah yang saya sebut sebagai masa-masa suram. Di mana saya sering tidak mengerjakan tugas pada saat saya masih kelas 1 SD, dan juga saya saat saya disuruh tidur siang oleh ibu saya malah cabut ke warnet. Dan satu hari ketika saya ketahuan tidak mengerjakan tugas banyak sekali, dan saat itu saya diomeli habis-habisan. Dan dari situ saya mulai berpikir, kalau gue gini terus nanti masa depan gue gimana ya. Pada akhirnya saat kenaikan kelas 2, saya naik kelas dengan nilai yang pas-pasan. Nah, mulai dari kelas 2 saya mulai bangkit. Meski tidak bagus sekali, saya perlahan nilai saya makin meningkat. Dan saya berpikir bahwa jika saja saya tidak diomeli waktu itu, mungkin saya tidak akan begini. Pada puncaknya yaitu di kelas 6, di mana itu adalah kelas penentuan apakah saya lulus atau tidak. Saya pun langsung konsisten menyelesaikan tugas dan mendapat nilai bagus. Dan tibalah hari ujian nasional. Awalnya saya cukup tertekan dan tegang saat mengerjakan soal-soal ujian. Tapi entah kenapa tiba-tiba saya menjadi tenang dan saya merasa pasti bisa mengerjakannya. Dan saat hari kelulusan SD, saya mendapatkan nilai yang bagus dan bahkan jauh dari ekspektasi saya. Jauh. Yaitu bahasa Indonesia dapat nilai 78, matematika 85, dan IPA 92,5. Dan hasil itu pun dapat membuat saya masuk SMP negeri dengan mudah. Awalnya saya pikir gitu. Tapi saya malah kesulitan karena persaingan nilai pada saat itu cukup ketat banget. Tapi alhamdulillah saya masih bisa masuk SMP negeri yang saya inginkan. Masa-masa SMP, saya masuk di SMP negeri 178 Jakarta. Pada masa SMP ini merupakan masa paling suram bagi saya, dimana saat itu saya terus-terusan terkena bully oleh teman sekelas saya. Pada saat itu saya masih emosional. Bisa ditebak apa yang terjadi setelah saya dibully. Emosi saya tidak dapat terkendali dan terjadilah baku hantam antara saya dan teman saya. Dan karena itulah saya dapat nilai pelajaran saya menurun. Karena saya merasa sangat tertekan dengan hal itu. Dan akhirnya pada akhir semester 1, saya mendapat nilai yang bisa bilang sangat buruk. Sampai-sampai saya merasa bahwa saya sudah tamat. Tapi saya pikir itu tidak ada gunanya. Saya pun berpikir jernih dengan menenangkan diri terlebih dahulu. Lalu saya pun mulai belajar dengan sungguh-sungguh, dan di semester 2 saya dapat naik kelas dengan nilai yang gak bagus-bagus amat. Tapi bagi saya itu masih permulaan, masih ada 2 tahun lagi. Dan saya pun belajar dengan sungguh-sungguh, dan terkadang saya ke perpustakaan buat menenangin diri. Dan di kelas 9 ada satu kejadian yang sangat memalukan bagi sekolah, yaitu ada yang tawuran di hari Kamis. Waktu itu seingat saya, awalnya di hari Selasa saya sempat
dengar percakapan teman saya di kelas. Ada ngajak ribut tuh di Ulujami, katanya hari Kamis ributnya. Awalnya saya pikir itu cuma bercanda, tapi malah beneran kejadian. Akhirnya dari Jumat yang tawuran tersebut dipanggil ortunya ke sekolah, dan ada satu orang yang dikeluarkan. Seingat saya yang dikeluarin itu namanya Randy. Dalam hati saya bilang, rasain lu, lagian udah mau lulus, masih aja bergaya. Dan tibalah saatnya hari ujian nasional, dan seperti biasa saya mengerjakan soal dengan tenang dan percaya diri, dan saya lulus dengan nilai yang bagus dan membuat saya kayak masuk ke SMK Negeri 59 Jakarta dengan lancar. Reorientasinya untuk masa-masa SMK saya tidak bisa menceritakan karena tidak ada hal yang bisa dijadikan pengalaman, karena pandemi COVID-19 melanda Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Jadi saya hanya belajar dari rumah saja. Dari cerita tersebut saya dapat belajar bahwa apapun situasinya kita harus tenang dan berpikir jernih. Jangan sampai situasi itu membuat kita tertekan. Untuk kedepannya saya harap pandemi ini cepat berakhir dan masyarakat dapat beraktivitas seperti biasa, dan saya harap juga saya bisa menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya. Maka sekian dari saya, terima kasih telah menyimak presentasi ini. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan dalam kata atau kesalahan dalam tulisan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.